zona jantung itu sangat tergantung atau terpengaruh juga dengan kondisi internal sama eksternal. Jadi lari dengan RPE itu menurut saya lebih menyenangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini saya mau easy run, tapi standarnya tidak pakai heart rate ya, pakai RPE, rate perceived exertion atau apa ya, intinya effortnya lah kayak gitu. Mengapa pakai RPE ya? Karena ada beberapa poin pembahasan yang menarik ya, mungkin dari teman-teman pun perlu juga untuk mencoba. Bagi teman-teman yang udah sering latihan lari lah ya, kayak gitu, yang sudah punya basic aerobik. Jadi kayak gitu ya, paling ya 4-5 RPE dengan standar effortnya itu yang ringan sedang kayak gitulah. Insya Allah saya juga tidak terlalu terpaku sama heart rate ya, nanti jam hanya untuk sebagai pencatatan waktu seperti itu. Mari kita ikuti, dan saya mungkin akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya terkait dengan RPE ya gitu ya. Walaupun saya bukan atlet, saya cuma pre-rekreasional seperti teman-teman semuanya ya. Ini sudut pandang saya terkait dengan kita lari pakai RPE. Kelebihannya apa? Ya kita mulai. Ya buat teman-teman yang mungkin latihannya gitu-gitu aja, mungkin bisa ini dicoba latihan pakai standar RPE. Biasanya kan kita kalau lari itu kan, kalau nggak MAF training ya pakai zona 2 gitu kan. Kalau zona 2 itu otomatis kan sama MAF training harus pakai jam kayak gini. Tapi ya itu untuk apa, itu deteksi detak jantung kan seperti itu. Sedangkan detak jantung itu amat sangat terpengaruh oleh eksternal. Jadi banyak hal sebenarnya, internal juga punya pengaruh, eksternal juga punya pengaruh kayak gitu kan. Jadi kalau lari kita berpada pada zona jantung itu sangat tergantung atau terpengaruh juga dengan kondisi internal sama eksternal. Misalkan cuaca, dingin sama panasnya, lingkungan kayak gitu, saat itu kita stres atau enggak, makanan kita, apa yang kita makan kayak gitu ya tadi, terus kurang atau cukup tidur, bahkan sepatu. Bisa jadi di depan kita ada orang yang mau kita salib, atau itu yang ada pelari lain ya gitu, bisa jadi juga akan berpengaruh. Karena saya juga sering ngecek kayak gitu kan, heart rate di depan ada pelari ya gitu, ternyata pengaruh juga sama heart rate kita, rasa pengen nyalip kayak gitu ya, kayak gitulah. Jadi memang lari kalau misalkan ya, walaupun di track yang sama, di rute yang sama, tidak ada lari yang sama di tempat yang sama, pasti akan berbeda. Kondisi itu, fisik kita itu pasti berbeda. Terus untuk detak jantung pun juga pasti akan berbeda, gak mungkin sama walaupun di tempat yang sama. Oh ya, elevasi juga pengaruh juga. Lanjut dulu. Oke. Ya, karena kalau kita itu lari hanya ngeliatin semua tuh terus kayak gitu kan, jadi gak menikmati. Apalagi detak jantung itu kan banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Dan di Indonesia dengan iklim yang seperti ini, sepertinya akan agak susah juga kita itu menjaga detak jantung di yang rendah. Jadi
nek saya kalau lagi males dipakai zona 2 kayak gitu ya pakai effort kayak gini. Anggap saja ini ringan, saya masih bisa nge-vlog kayak gini, berarti otomatis di zona 2. Tapi nggak tahu nih, saya tak ngintip 152 detak jantungnya. Kalau sudah mulai agak ngos-ngosan, kita turunkan. Jadi kalau kita itu pakai effort, pakai standar RPE itu lebih mudah sebenarnya. Cuma tinggal nyiapin sepatu, terus tinggal lari saja, kayak gitu. Cuman kalau saya ya ditambah terkait dengan cadence itu perlu diatur. Jadi standar ringan di cadence sekian. Jangan sampai kita itu, karena bukan jangan sampai sih, lebih tepatnya karena saya itu bukan orang yang strike apa yang pakai stride ya gitu ya, line stride ya gitu. Saya lebih ke pelari cadence, makanya kok pakai tetap harus pakai cadence-nya harus diatur ya, pakai walaupun standar effort ya. Ini udah 3 kilo, nggak tahu nih rata-ratanya berapa ini, 807. Agak saya turunkan aja biar nyaman effortnya. Ya siap-siap mau pulang, muter sekali terus kita pulang. Oh iya, lupa, cara kita lari pakai RP itu cuma sederhana aja ya. Cuma kita itu mempersepsikan aja dari angka 0 sampai 10. 0 itu yang tanpa effort, 10 itu effortnya yang paling besar gitu kan. Misalkan saya lari kayak gini, saya mempersepsikan ini mudah di RPE 4 sampai 5 kayak gitu. Nanti kalau misalkan nafasnya udah agak berat sedikit, tambah lagi ya, dia persepsikannya kayak gitu. Jadi lari pakai RPE itu memang sangat subjektif ya, kayak gitu. Nanti dilihat saja ini data objektifnya heart rate saya itu berapa. Kayaknya sih 160 170 ini kalau di saya merasakan. Tapi saya merasa ini ringan. Tapi kalau saya merasa jantung saya itu 100 berapa ya? 160-an ini. Nanti cek aja ya. Semoga sih nggak lebih dari itu. Jadi lari dengan RPE itu menurut saya lebih menyenangkan ya. Karena kita akan tidak tergantung sama jam. Ya menikmati kayak gitu. Walaupun saya pakai metronom juga ya untuk membiasakan diri pada cadence yang agak tinggi. Ya mungkin kalau teman-teman merasa kok tidak menikmati lari ya gitu, bisa dicoba itu lari pakai standar RPE. Tapi ya jangan tanya heart rate ya, karena kalau standar RPE nggak memperhatikan heart rate sama sekali. Kita mempersepsikan tubuh kita ini ringan kayak gitu. Jadi gitu. Udah 5 kilo. Bentar lagi udah nyampe rumah. Nggak tahu nanti dapat berapa dan heart rate-nya itu berapa.
untuk larinya udah selesai ya, dapatnya 48 menit ternyata 6 kilo kayak gitu. Terus untuk RPE nya seperti yang saya sampaikan tadi, RPE nya itu ringan ya, 4-5 kayak gitu. Terus untuk detak rata-rata itu 143 ya, di zona 2 saya persis, zona 2 sih. Kalau batas zona 2 saya itu 146 yang terakhir itu ya, jadi masih batas aman ya. Terima kasih sudah mengikuti vlog saya sampai selesai. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel saya biar saya tambah semangat untuk bikin konten untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.